dan Salsabila yang sudah hadir dalam KBM Online pada sore hari ini. Kita mulai dulu ya sebelum pembelajaran ini dimulai. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dan nantinya ketika akan diujikan pada SIMAK diberikan kemudahan serta teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, di ruang Meet sudah ada Azhar, ada Alvina, ada Salsabila, serta ada Sinta. Untuk mempersingkat waktu, kakak akan langsung share screen layar. Teman-teman kalau di handphone atau di laptopnya atau di PC-nya tidak muncul, tolong diinfokan ya. Baik, hari ini kita akan bahas atau akan kita diskusikan tentang buku Proses SIMAK UI prediksi yang ke-6. Silahkan dibuka modul atau PDF-nya teman-teman. Bagi yang sudah dapat, silahkan dilihat soalnya untuk ekonomi, untuk kemampuan sosum itu ada di nomor pertama. Kemudian khusus untuk SIMAK UI yang sudah kita ketahui bersama gitu ya, soal terdiri dari 15 soal dengan variasi soal itu yang berbeda-beda dibandingkan dengan UTBK. Mungkin kalau UTBK itu kan isinya pilihan ganda. Tapi kalau SIMAK ini ada versi soal yang sifatnya itu sebab akibat serta soalnya adalah pernyataan. Jadi ini lebih sedikit analisa gitu ya. Soalnya yang ini ya, yang nomor satunya itu apabila permintaan kuantitas suatu barang X tidak pernah mengalami perubahan. Betul ya teman-teman ya? Betul ya Azhar ya? Yang ini ya? Oke. Oke, kalau enggak ada permasalahan, kakak langsung mulai saja ya teman-teman ya. Seperti biasa, kakak bacakan dulu soalnya, nanti teman-teman coba diterka dulu kira-kira jawaban dari soal ini apa gitu, supaya bisa mengasah kemampuan kalian sampai dengan waktu ketika ujian tiba. Nomor 1, apabila permintaan kuantitas suatu barang X tidak pernah mengalami perubahan dari suatu waktu, namun tidak demikian dengan harga suatu barang X, maka hal tersebut titik-titik. Biasanya soal ekonomi kalau awal-awal itu isinya itu antara soal tentang permintaan penawaran atau soal tentang elastisitas. Dan nomor 1 ini karena ada kata kunci permintaan serta harga, pasti ini soal tentang elastisitas. Sebelum kita bahas, mungkin teman-teman ada volunteer yang mau jawab nomor 1, jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Silahkan. Salsabila bisa jawab nomor 1, jawabannya apa? Oh iya Kak. Azhar, tadi nomor 1 jawabannya apa? Bisa dijawab? Oke, belum ya. Baiklah, kalau nggak ada volunteernya, biar aku langsung bahas aja teman-teman ya. Udah pada join semua ya. Coba aku lihat ada siapa saja kah di ruangan ini. Oh iya, sudah hampir semuanya join ya. Ada Alvina, ada Aura, Azhar, kemudian Fatima, Lutfi, Pauline, Salsabila, serta Sinta.
Oke, kita bahas yang nomor 1 ya teman-teman ya. Apabila permintaan kuantitas suatu barang X tidak pernah mengalami perubahan dari suatu waktu, namun tidak demikian dengan harga suatu barang X, maka hal tersebut titik-titik. Berarti kita put dulu kata kuncinya ya. Permintaan kuantitas suatu barang tidak pernah mengalami perubahan. Berarti di sini kita bisa bilang delta Q-nya ya berapa nilainya? Tetap ya. Gitu. Kemudian di sini namun tidak demikian dengan harga suatu barang X. Berarti delta P-nya berubah-ubah. Nah, berarti dari sini kita punya nih, ada delta Q, ada delta P. Teman-teman masih ingat ya, kalau ada delta Q, delta P, berarti ini kita lagi ngomongin tentang elastisitas harga gitu ya. Elastisitas harga. Ini sering banget muncul. Pertama, kalau kita ngomongin elastisitas harga, maka konsep yang harus kita pahami adalah persentase perubahan Q kita bagi dengan persentase perubahan P, kan gitu ya. Atau delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Atau Q aksen atau Q turunan dikali P1 per Q1. Nah, ini ya teman-teman ya konsepnya. Nah, sekarang di soal itu yang diketahui adalah persentase perubahan Q-nya dia tetap gitu. Sini ya. Sedangkan persentase perubahan P-nya berubah-ubah. Yang dimaksud dengan berubah-ubah ini dia bisa naik bisa turun gitu. Karena di sini nggak disebutin apakah harganya naik atau harganya turun. Ya pasti berubah-ubah gitu ya. Tetapi yang tetap itu adalah kuantitas barangnya. Kalau tetap itu berarti Q2 dikurang Q1 itu nilainya pasti 0. Karena kan tetap. Itu ya teman-teman ya. Q1 10, Q2 10. Berarti nilai delta Q-nya berapa? Pasti nilainya 0 gitu. Pasti di sini nilainya paham ya sampai di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita cerna atau kita identifikasi kira-kira jawaban yang tepat untuk pernyataan atau soal nomor 1 ini mana gitu. Kita lihat opsi yang pertama, opsi yang A. Barang X memiliki nilai koefisien elastisitas harga sebesar 0. Ini betul atau salah kira-kira jawabannya ya kan? Analisa ya teman-teman ya. Yang A. Berarti nilai price-nya sama dengan 0. Apakah betul? Kita masukin aja nih. Di sini kan nilai delta Q-nya 0. Ininya berubah-ubah. Oh ya udah, berarti kita asumsikan aja persentase perubahan Q dibagi persentase perubahan P gitu. Atasnya 0, anggaplah di bawah dia berubah berapa? Misalnya 5%. Gitu ya. Berarti di sini adalah 0 kita bagi 5, pasti hasilnya adalah 0. Jadi nomor 1 jawabannya yang alfa, udah. Kita lihat jawaban B kenapa salah gitu ya. Meskipun kita udah dapat jawabannya nih. Jawaban B kenapa salah? Yang B, barang X memiliki derajat kepekaan yang tinggi atas perubahan harga. Kita lihat ya. Yang B. Kalau misalnya di sini derajat kepekaan yang tinggi atas perubahan harga, harusnya ketika harga berubah, maka kuantitas terhadap suatu barang juga ikut berubah. Tetapi ternyata di nomor 1 ini delta Q-nya gimana? Delta Q-nya ini adalah 0. Kenapa 0, Kak? Yang tadi aku bilang. Ketika Q1-nya sama dengan 10, Q2-nya juga 10. Ketika Q1-nya 50, Q2-nya juga tetap 50 gitu. Jadi nggak berubah-ubah gitu. Artinya dia tidak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan harga. Seharusnya kan gini teman-teman ya. Kalau harga itu berubah, maka perubahan harga akan menyebabkan terhadap perubahan kuantitas gitu. Misalnya, ulang ya. Anggaplah ketika P1-nya dia 1000, maka Q-nya dia 10. Kalau P2-nya misalnya turun menjadi 500, berarti logikanya ketika harga turun, kuantitas juga naik harusnya kalau permintaan. Tapi ini tetap 10. Sorry, ini bukan Q1, Q2. Nah, Q1-nya 10, Q2-nya tetap 10, berarti delta Q-nya 0. Jadi nomor B atau opsi B dia kurang 4. Karena di sini ada kata-kata derajat kepekaan yang tinggi. Padahal dia tidak tinggi. Kenapa? Q1, Q2-nya tetap 10. Gitu ya. Coba kita lihat yang C. Yang C kenapa salah? Kurva elastisitas harga barang X dapat digambarkan secara horizontal. Nah, kalau secara horizontal gimana teman-teman? Masih ingat ya?
Ini kurvanya, ini sumbu P-nya, ini sumbu Q-nya. Horizontal gimana? Begini. Kalau begini, yang 0 itu apa? P-nya atau Q-nya? Kalau yang begini, yang 0 itu adalah perubahan P-nya. Padahal di soal ini yang 0 itu apa? Perubahan Q-nya. Jadi yang C jawabannya juga tidak tepat gitu. Yang D, barang X terdefinisi sebagai barang superior. Ingat ya, kalau barang superior ini berarti barang yang sifatnya itu mewah. Artinya ketika harga barang berubah sedikit aja, maka akan berdampak pada kuantitas barang. Ini kan barang berubah sedikit pasti bukan barang superior. Yang E, sifat koefisien elastisitas barang X adalah elastis sempurna. Kalau gambarnya vertikal begini, kan bentuknya kan vertikal nih, yang E-nya sama dengan 0. Ini dia bukan elastis sempurna, tapi inelastis sempurna. Itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang alfa. Ada yang mau ditanyakan nomor 1, teman-teman? Clear ya nomor 1 ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Perilaku di bawah ini yang mencerminkan marginal rate of substitution adalah titik-titik. Oke. Berarti kita punya kata kunci perilaku yang mencerminkan marginal rate of substitution, atau kita singkat dia sebagai MRS. Nomor 2, mungkin Lutfi bisa jawab, kira-kira jawabannya apa nomor 2? Yang D, Kak. Yang mana? D. B, Bravo. D. Delta. Oh, delta. Oke, kita lihat. Apakah jawabannya betul delta? Teman-teman masih ingat ya? Berarti ini kalau ada kata kunci MRS, berarti dia melekatnya di perilaku konsumen atau perilaku produsen? Perilaku konsumen. Betul. Gitu. Berarti kalau perilaku konsumen, teman-teman masih ingat ya? Kan pendekatannya ada 2 tuh, ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Tapi karena ada kata kunci MRS, ini pasti perilaku konsumennya ini dia melekat di pendekatan ordinal. Di mana kalau pendekatan ordinal ini, maka alat yang digunakan adalah kurva indiferensi gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, cara berpikirnya. Jadi, karena ada kata konsumen di sini, berarti kita bisa eliminasi jawaban lebih cepatnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat jawaban A nih, perilaku produksi. Oh, kata kuncinya produksi nih, padahal MRS itu adalah perilaku konsumen. Berarti jawabannya ini tidak tepat. Yang jawaban D itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci pelaku produksi juga. Padahal MRS ini melekatnya di perilaku konsumen. Jadi jawaban tadi Lutfi kurang tepat gitu Lutfi ya. Kenapa Kak? Karena kalau di perilaku produksi yang berlaku itu bukan MRS tapi MRTS gitu. Dibedain ya. Kalau yang produsen itu berarti MRTS. Kita singkat dari marginal rate. Terus T-nya apa kira-kira? Of technical substitution. Beda tipis ya dengan MRS gitu. Kalau di konsumen itu hanya karena ada di produsen itu karena ada kata-kata teknikalnya di sini. Nah, kalau MRTS ini berarti melekatnya di perilaku produsen. Nanti alat yang digunakan atau kurva yang digunakan adalah kurva apa? Isoquant. Gitu.
ya. Karena di sini kita perilaku konsumen berarti melekatnya adalah kurva indiferensi. Ini sering kita bahas kemarin ketika kita proses UTBK gitu. Jadi jawaban D kurang tepat gitu ya. Inferensi berarti kalau kita gambarkan begini ya. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal itu adalah menyatakan kuantitas atau jumlah barang yang dikonsumsi. Biasanya kakak sering kasih contoh barang yang ini adalah bakso, kemudian di sumbu horizontalnya adalah sate gitu. Sore-sore pasti lapar nih. Bakso dan sate ini adalah titik nolnya. Kemudian kurva indiferensi itu dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, berbentuk downward sloping, turun ke bawah gini ya. Karena apa? Karena adanya skala preferensi atau skala konsumen itu mengkonsumsi barang ketika misalnya bakso harganya naik, maka dia akan mengalihkan kepada sate, kurang lebih begitu. Begitu pula kebalikannya, ketika sate harganya naik, maka dia akan mengalihkan kepada bakso. Makanya itu kita sebut skala preferensi. Dari situlah kita munculkan yang namanya MRS, Marginal Rate of Substitution. Anggaplah di sini kita punya satu titik nih, titik 4 sama titik 3. Jadi ketika mengkonsumsi 4 bakso dan 3 sate, konsumen itu merasakan kepuasan yang sama gitu. Jadi di sini boleh. Tapi anggaplah ya ketika harga bakso naik, maka dia akan mengurangi konsumsi bakso. Turunlah dia ke 3 mangkok bakso, kemudian satenya ditambah, berarti misalnya ke 5 deh, misal ya. Nah, ketika di titik A sama di titik B ini kira-kira kepuasannya sama atau berbeda? Kepuasannya sama gitu. Jadi kurva diferensi mau dia titik A, titik B, di titik C, apabila masih di sepanjang kurva ini tingkat kepuasannya dia sama. Nah, MRC itu terjadi ketika konsumen itu mengorbankan satu konsumsi untuk mendapatkan tambahan konsumsi yang lain. Itu kita sebut MRS. Jadi nomor 2 lebih tepatnya yang mana? Yang C. Itu ya teman-teman ya. Kenapa yang B salah Kak? Padahal ada pelaku konsumsi. Coba kita lihat ya. Pelaku konsumsi menambah barang yang dikonsumsi ketika anggaran untuk konsumsi bertambah. Ini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena di sini sudah ngomongin masalah anggaran. Kalau udah ngomongin masalah anggaran berarti nanti akan ada persinggungan dengan kurva anggaran atau kita sebut dengan budget line gitu. Tapi ini lebih ke MRS-nya adalah ketika konsumen mengorbankan barang untuk mendapatkan tambahan barang yang lain, tapi kepuasan tetap sama. Ini turun ke sini ya, dari 4 ke 3, kemudian ini nambah dari 3 ke 5. Nah, sekarang pertanyaan kakak adalah, bagaimana menghitung MRS? Berarti MRS-nya ini adalah hitungannya begini, min gitu ya, ini berapa? Dari 4 ke 3 gitu ya, berarti dari dari 3 ke 4 kan ini kan berarti kan B1 B2 B2 B1 gitu ya, bakso 1 bakso 2, ini berarti sate 1 sate 2 gitu ya. Berarti MRS-nya adalah B2 min B1 gitu ya, nanti dibagi dengan S2 min S1. Berarti nilai MRS-nya berapa Kak? Min buka kurung atau buka kurung 3 dikurang 4 terus dibagi S2 kurang S1, 5 dikurang 3. 3 kurang 4 kan min 1 karena di sini ada depannya min jadi positif ya. Jadi 1 per 5 dikurang 3 2. Jadi 1 dibagi 2 0,5 begitu nilai MRS-nya. Kalau misalnya ditanya nilai MRS-nya gitu. Oke, itu analisa atau jawaban nomor 2. Kalau yang kenapa salah? Tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akibat mengorbankan barang lain, namun kepuasan konsumen menurun. Nah, yang salahnya kenapa? Di sini kepuasan konsumennya menurun. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sepanjang kurva diferensi, tingkat kepuasan konsumen ini sama. Tidak naik, tidak turun. Ada yang mau ditanyakan teman-teman di nomor 2? Jelas? Enggak ya, oke. Semoga tercerahkan. Ini soal ini sering buat keluar ya. Kemarin UTBK soal ini ada nggak sih? Aku belum tanya-tanya loh soal UTBK yang keluar waktu itu apa sih? Kayak gini nggak sih soalnya? Ada yang masih ingat kah? Oh iya, udah pada lupa. Yang model kurva gitu kok yang kurva keluar nggak sih? Iya, saya ada. Ada ya? Oh ya sudahlah. Semoga kurvanya yang kemarin kita pelajari sama-sama bermanfaat dan bisa benar lah ya teman-teman ya.
Oke, lanjut ke soal berikutnya, ke nomor 3. Nomor 3 ini ternyata soalnya disadur dari SIMAK UI tahun 2018. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai teori produksi? Ini pernyataan semua nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ternyata soal SIMAK begini ya, pernyataan-pernyataan semua. Suruh ngejelasin. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang kata kuncinya, kita nggak punya kata kunci yang lain ya. Kata kunci cuma satu nih, teori produksi. Teori produksi. Dan dari opsi jawaban di sini sudah dikasih jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, jangka panjang, jangka panjang. Yang dibedakan hanyalah kira-kira mana sih yang masuk ke dalam jangka pendek, mana yang masuk ke dalam jangka panjang, intinya begitu. Sebelum kita bahas, mungkin ada yang mau coba jawab. Siapa ya kira-kira ya? Sinta mungkin jawabannya nomor 3 apa kira-kira? Oke, belum. Yang C bukan Kak? Yang C, oke, betul. Sinta jawabannya. Hebat. Betul, itu jawabannya yang C. Dalam jangka pendek hanya faktor produksi tenaga kerja yang dapat berubah. Nah, kenapa jawabannya bisa C? Berarti kita coba analisa gitu ya. Kalau kita ngomongin teori produksi, berarti ini kan kita melekat pada fungsi produsen. Atau kita notes dulu ya. Yang namanya produksi itu kan mengubah input menjadi output gitu ya. Mengubah input menjadi output. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat nih, ada dua kondisi, ada dua variabel. Variabel pertama adalah inputnya, variabel kedua adalah outputnya. Output itu berarti kita notasikan dia sebagai quantity, atau jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan input ini adalah berarti faktor produksinya, kan gitu ya. Faktor produksi ini berarti kita bisa bagi dua. Kalau dalam teori produksi ini, asumsi yang digunakan itu adalah faktor produksi tetap serta faktor produksi variabel, gitu ya. Di sini kita bagi dua ya, inputnya. Kita bilangnya dia tetap, yang kedua kita bilang dia variabel. Nah, sekarang siapa sih faktor produksi tetap? Tetap itu berarti kita notasikan dia sebagai mesin. Variabel itu kita notasikan dia sebagai tenaga kerja. Nah, notasinya apa, Kak? Kalau tetap ini kita notasikan dia sebagai K, kapital gitu ya. Variabel kita notasikan dia sebagai L, labor gitu. Nanti di sini kita bisa bikin, kalau teori produksinya adalah mengubah input menjadi output, berarti kita bisa bikin persamaan begini. Fungsi gitu ya, K, L, nanti dia menjadi quantity, kurang lebih begitu ya. Fungsinya K, L, dia menjadi quantity atau hasilnya seperti apa. K, L ini adalah penggunaan jumlah mesinnya berapa, penggunaan jumlah tenaga kerjanya berapa gitu, dan akan menghasilkan kuantitas berapa banyak, kurang lebih seperti itu. Paham ya sampai di sini teman-teman ya? Jadi ada faktor produksi tetap, ada faktor produksi variabel. Kalau yang dibilang tetap itu berarti dia tidak berubah gitu ya. Mau berapapun kuantitas barang yang dihasilkan, faktor produksi atau mesin yang dipakai dia selalu segitu-segitu aja atau tetap. Sedangkan variabel adalah dia berubah sesuai dengan hasil output yang dihasilkan. Semakin banyak output dihasilkan, maka jumlah tenaga kerja yang dipakai juga semakin banyak. Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, berarti kita sudah dapat kata kunci tenaga kerja mesin, karena di sini ada tenaga kerja mesin, dan segala macam. Nah, sekarang kita bagi lagi nih. Dalam fungsi produksi atau dalam teori produksi itu berlaku dua proses, apakah dia sifatnya proses jangka pendek atau jangka panjang, gitu ya. Yang dimaksud jangka pendek itu berarti dia berlangsung kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Kurang dari atau sama dengan 1 tahun gitu ya, teori produksi. Kalau berlakunya dalam jangka pendek, ini berarti dia berlaku kurang dari sama dengan 1 tahun gitu ya. Artinya kalau misalnya kita logikain gitu ya, teman-teman lagi bikin perusahaan,
Kemudian berarti pertama-tama itu otomatis akan ada yang namanya investasi. Investasi berupa apa? Investasi berupa mesin gitu ya. Pasti mesinnya itu dia baru satu nih. Kenapa baru satu? Karena baru mulai gitu. Nah, tapi untuk jangka pendek tenaga kerja ini pasti bisa ditambah gitu. Itu ya jangka pendek ya. Nah, kemudian ini yang kedua, jangka panjang. Kalau jangka panjang logikanya berarti dia lebih dari 1 tahun. Kalau udah lebih dari 1 tahun, kira-kira teman-teman mau nambah ekspansi nggak sih? Atau mau ekspansi pasar nggak? Pasti akan nambah cabang, akan nambah jumlah barang yang diproduksi dan segala macam. Berarti nanti dalam jangka panjang, yang pertama ya, semua faktor produksi itu adalah variabel gitu. Kenapa Kak? Karena pasti otomatis kita akan nambah mesin, pasti akan nambah tenaga kerja. Jadi pasti akan menambah. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam jangka pendek, nah ini berarti hanya dua nih. Yang pertama yang tetap itu adalah mesin. Ini berarti dia tidak ditambah. Tapi yang variabel ini adalah tenaga kerja. Gitu. Kalau jangka pendek itu berarti terbagi dua tuh. Faktor produksi tetap sama variabel. Berarti kalau mesinnya nggak ditambah, tenaga kerja berarti ditambah. Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi adalah variabel. Artinya mesin pun juga bisa bertambah. Dan mesin itu bukan faktor produksi tetap lagi, tapi berubah menjadi variabel ketika jangka panjang. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, tadi betul jawabannya Sinta, sehingga kalau kita identifikasi jawaban A sampai dengan jawaban yang E, yang lebih tepat adalah yang C. Gitu. Kenapa? Karena dalam jangka pendek hanya faktor produksi tenaga kerja yang dapat berubah. Dapat berubah ini apa sebutannya? Variabel, berubah-ubah gitu. Kalau lihat jawaban yang A, dalam jangka pendek hanya tenaga kerja yang tidak dapat berubah. Ah, ini salah nih, karena ada kata tidak dapat berubah, harusnya dapat berubah gitu. Yang B, dalam jangka pendek hanya faktor produksi mesin. Ini salahnya di mesin ya, dapat berubah. Nah, note di sini salahnya ya. Yang D, dalam jangka panjang jumlah faktor produksi tidak dapat berubah, harusnya dapat gitu ya. Yang E, dalam jangka panjang jumlah faktor produksi tenaga kerja tidak dapat juga, ini juga salah. Paham teman-teman? Untuk nomor 3. Jadi ingat, kalau yang jangka pendek berlaku dua faktor produksi tetap dan variabel, tetapnya mesin dan tenaga kerja, mesin, variabelnya tenaga kerja, yang bisa berubah adalah tenaga kerja. Sedangkan jangka panjang semua faktor produksi adalah variabel, sehingga mesin dan tenaga kerja dapat berubah. Ada yang mau ditanyakan nomor 3? Cukup Kak. Cukup ya, oke. Semoga bermanfaat ya nomor 3. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini cukup singkat soalnya. Bila perusahaan mengalami rugi, maka kerugian minimum tercapai pada saat titik-titik. Berarti kata kuncinya perusahaan mengalami kerugian. Pertama itu dulu ya. Tapi di sini yang ditanyain adalah kerugian minimum nih. Berarti kerugian minimum. Kalau kata kuncinya minimum berarti kerugian yang paling kecil gitu. Nah, itu kurang lebih. Ada yang mau coba jawab dulu nomor 4? Siapa ya kira-kira ya? Alvina mungkin? Kurang tahu, Kak. Aduh, kurang tahu. Tebak deh kalau kurang tahu coba. Ada 5 opsi jawaban. Kalau kata kantor matematika berarti setiap opsi jawaban punya peluang 20%. Kira-kira jawaban mana nih? A, B, C, D, atau E? Ayo. Siapa tahu berhadiah.
berhadiah apa ya? Berhadiah GoPay nanti dari kakak adminnya, bukan dari aku. Yang D bukan Kak. Yang mana? Yang mana? Yang D. Yang D. Ketika TC-nya minimum. Oke, jawabannya dikit lagi. Kurang tepat. Oke, kita lihat ya. Nomor 4 ini sebetulnya jawabannya yang mana? Ada yang mau volunteer lagi jawabannya yang mana? Yang E, Kak. Yang E, betul. Yang jawaban yang E. Ketika marginal revenue dikurang marginal cost itu sama dengan 0. Teman-teman itu sering ya ketemu soal laba maksimum tercapai pada saat kan gitu ya. Mau di soal tryout UTPK, mau di soal tryout mandiri yang lain gitu ya. Dan itu pasti teman-teman sudah di luar kepala saking hafalnya. Karena syaratnya apa? Syarat laba maksimum itu adalah ketika nilai marginal revenue sama dengan marginal cost, atau kita notasikan MR sama dengan MC kan gitu ya. Tapi gini, ternyata kalau misalnya ini kan mengalami kerugian nih. Kerugian itu kan kondisi terjadi ketika cost atau biaya dia lebih besar daripada revenue. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cost lebih besar daripada revenue, itu pasti mengalami kerugian. Atau notasinya begini, ketika TC lebih besar daripada TR, ini berarti perusahaan mengalami rugi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah rugi paling kecil atau rugi minimum terjadi pada saat kapan kan gitu ya. Di sini ada opsi jawaban TR. TR itu kan total revenue, di mana TR ini kan rumusnya TR price kita kali dengan quantity. Kalau total cost yang adalah quantity, berarti kita kalikan average cost kita kali dengan quantity. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya TR itu kan rumusnya harga dikali quantity, total cost rumusnya adalah average cost atau rata-rata biaya kita kali dengan quantity. Ini sama loh, quantity dengan quantity. Berarti bisa kita hilangin gitu ya. Maksudnya bisa kita hilangin kenapa? Karena variabelnya ada yang sejenis gitu. Berarti nanti kita bisa notasikan begini. Laba atau keuntungan itu bisa didapat ketika nilai P itu lebih besar daripada nilai average cost. Atau laba itu sama dengan ya TR lebih besar daripada C. Ini kalau dia laba kan gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman masih ingat ya pengertian dari marginal revenue atau MR serta marginal cost atau MC. Ada yang masih ingat tak? MR dan MC apa perbedaannya? Kalau MR Kak, MR itu berarti adalah tambahan pendapatan ketika perusahaan berhasil menjual barangnya atau jasanya. Tapi kalau MC adalah berarti tambahan biaya, sama-sama tambahan. Berarti kalau MR ini kita notasikan adalah delta TR dibagi delta Q, sedangkan MC ini berarti delta TC dibagi delta Q. Gitu. Ya. Ini sama-sama ada deltanya nih, ada delta ini sebetulnya berarti bisa kita abaikan gitu ya. Berarti kalau delta TR-nya ini ada delta TC-nya. Itu adalah pengertian dari MR sama dengan MR dan MC. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya kita pengen cari syarat laba maksimum atau rugi minimum, jadi syaratnya itu syarat laba maksimum atau rugi minimum itu syaratnya adalah ketika nilai MR dikurang MC itu sama dengan 0. Ini kan dikurang nih notasinya nih. Berarti ini bisa kita notasikan ketika MR itu sama dengan MC. Nah, ini adalah syaratnya gitu. Jadi kalau misalnya terjadi MR sama dengan MC atau ketika tambahan pendapatan itu sudah sama dengan tambahan biaya, maka kondisinya perusahaan itu bisa mengalami laba atau mengalami rugi gitu. Bisa mengalami laba maksimum atau mengalami rugi yang minimum. Kenapa Kak? Karena kalau misalnya MR sama MC kan kita notasikan kurvanya begini nih. Ini adalah horizontal pasti sumbu quantity. Nah, ini berarti notasinya adalah sumbu P atau sumbu AC-nya gitu. Nah,
Sekarang MC-nya adalah dia seperti kurva Nike ya. Masih ingat ya teman-teman ya? AC itu, AC lagi. MC itu adalah kurvanya kurva Nike. MR-nya itu dia adalah setengah dari TR. Berarti begini, dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ketika dia berpotongan di titik sini nih, nah, ini kan berarti kan di sini. Nah, gitu ya. Nah, ketika ada di titik sini, berarti di quantity X gitu misalnya ya, QX, berarti perusahaan ini ketika beroperasi atau berjualan di quantity X, maka yang didapatkan adalah laba maksimum atau rugi minimum. Gitu. Jadi nomor 4, bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian minimum tercapai pada saat betul jawabannya adalah yang Eko. Ketika nilai MR dikurang MC sama dengan 6. Kalau TR sama dengan 0, TT sama dengan 0 berarti kurang tidak tepat ya. TR maksimum itu belum tentu dapat laba maksimum gitu. Kalau misalnya biayanya juga gede, berarti kan belum tentu dapat laba. Begitu pula kalau TC-nya minimum, tapi TR-nya minimum juga gimana? Belum tentu dapat laba maksimum atau rugi minimum. Lebih tepat adalah ketika tambahan pendapatan itu sama dengan nilainya dengan tambahan biaya atau MR sama dengan MC. Begitu. Ini yang sering muncul waktu itu di UTBK, soal ini keluar nggak ya? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 4, teman-teman. Nggak ada ya? Jadi si MR sama dengan MC itu kata kuncinya adalah dia tidak hanya digunakan untuk syarat laba maksimum, tetapi juga untuk rugi yang dapat keuntungan yang paling besar. Laba itu berarti selisih antara pendapatan dengan biaya. Kalau pendapatannya lebih besar berarti laba, tapi kalau pendapatannya lebih kecil berarti dia rugi. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya ke nomor berikutnya, nomor 5. Oke, nomor 5 soalnya panjang. Perusahaan rental mobil sejahtera menerima pendapatan untuk 1 tahun dari Koperasi Makmur sebesar 6 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober 2019 dan dicatat sebagai pendapatan. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan rental mobil sejahtera akan titik-titik. Kira-kira apa nih jawabannya nih? Nomor 5. Berarti di sini soalnya tentang akuntansi ya. Ada kata kunci pendapatan di sini, menerima pendapatan untuk 1 tahun. Nyatetnya sebagai pendapatan. Nah, yang ditanya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2020. Kira-kira kita harus bikin apa gitu. Ada yang mau coba jawab dulu teman-teman? Yang belum siapa tadi ya? Yang sekalian absen. Oh iya, Levianus. Levianus, nomor 5 jawabannya apa? Bisa dijawab kah? Yang B bukan Kak. Yang B, oke kita lihat ya. Apakah yang B membuat ayat jurnal penyesuaian berupa sewa diterima di muka pendapatan sewa sebesar 4.500.000. Oke, ini jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena jawabannya ini sedikit pengecoh ya teman-teman ya. Karena gitu, soal ini ternyata ada beberapa histori transaksi gitu. Kita bikin dulu ya. Pertama itu kan transaksi yang terjadi adalah di tanggal 1 Oktober gitu ya. Perusahaan rental mobil sejahtera, berarti kita memposisikan sebagai perusahaan rental mobil gitu. Berarti kita menerima pendapatan. Tanggal berapa kita penerima pendapatan? Aku tulis di sini ya pembahasannya ya. Menerima di tanggal 1 Oktober. Berarti di sini transaksi tanggal 1 Oktober ya. 1 bulan 10 tahun 2019. Transaksinya gimana? Kan kita terima pendapatan. Berarti kas di sisi debit, kemudian dicatat sebagai pendapatan. Berarti pada pendapatan. Pendapatannya pasti di sisi kredit. Nilainya berapa? 6 juta rupiah. Nah, itu dulu ya. Jadi
Kita terima duit sebesar 6 juta rupiah dan nyatetnya sebagai pendapatan. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang di sini kan ingat masih masih ingat materi AJP, ayat jurnal penyesuaian? Masih dong ya, yang banyak itu loh, mekanisme-mekanismenya atau jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita bikin lagi transaksi tanggal berapa, Kak? Transaksi tanggal 31 bulan 12 tahun 2019. Kita bikin apa di tanggal 31 bulan 12? Bikin A, J, P atau ayat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena pas lagi tanggal 1 Oktober 2019 ini, kita itu terima uang sebesar 6 juta. Tetapi uang ini sebetulnya kita belum memberikan manfaat kepada siapa? Kepada koperasi makmur gitu. Kenapa? Karena kan ibaratnya kita terima duit 6 juta, tapi duit 6 juta ini sebetulnya kan untuk di muka, untuk 1 tahun gitu. Jadi ibaratnya kita baru terima pendapatan dulu, tapi kita belum memberikan manfaat kepada si koperasi makmur nih. Kenapa? Kan koperasi makmur yang bayar ke kita gitu. Jadi seakan-akan kita terima duit 6 juta, tetapi duit ini kita baru terima utuh dan kita belum memberikan manfaat kepada koperasi makmur gitu. Kalau misalnya kita bagi-bagi gitu ya, sebetulnya 6 juta ini untuk 1 tahun kan, berarti per bulannya itu sebetulnya adalah kita terima pendapatan sebesar 500.000 gitu. Kenapa, Kak? Karena 6 juta dibagi 12 nilainya adalah 600.000 gitu. Tapi karena ini untuk setahun berarti nilainya menjadi 6 juta gitu. Nah, sekarang kita bikin penyesuaian nih, kira-kira berapa sih nilai pendapatan yang sudah kita berikan manfaatnya ke koperasi makmur. Caranya gimana? Berarti pendapatan yang sudah kita catat di tanggal 1 bulan Oktober kita pindah ruas ke posisi debit gitu. Berarti kita bikin pendapatannya kita naikin ke sisi debit D, nanti di sisi kredit kita munculin apa? Sewa diterima di muka sisi kredit. Pertanyaan kakak, berapa nilainya nih? Nah, kalau nyatetnya sebagai pendapatan, berarti kita cari nilai yang belum kita berikan manfaatnya ke koperasi makmur. Berarti kalau dari tanggal 1 ke tanggal 31 itu berapa bulan? 1 Oktober ke 31 Desember. Oktobernya dihitung karena tanggal 1 ya. Oktober, November, Desember. 3 bulan, Kak? Betul, berarti 3 bulan. Nah, 3 bulan ini berarti kita sudah berikan manfaatnya ke koperasi makmur gitu. Berarti yang belum berapa? Yang belum itu berarti 9 bulan. Berarti 9 per 12 dikali 6 juta. Gitu ya. 60 dibagi 12 kan 5. Berarti 5 dikali 9, 4.500.000. Nah, kakak put di sini nih 4.500.000. 4.500.000. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Ini baru kita bikin AJP-nya. Karena yang ditanyakan itu adalah pada tanggal 1 Januari. Nah, nanti di tanggal 1 Januari, 1 bulan 1 tahun 2020, karena perusahaan itu dulunya nyatetnya sebagai pendekatan pendapatan, maka wajib dilakukan yang namanya jurnal pembalik gitu. Sebetulnya di beberapa buku sih bilangnya tidak wajib atau opsional lebih tepatnya, tapi untuk menjaga konsistensi maka perusahaan itu wajib melakukan jurnal pembalik kalau menurut kakak ya. Kenapa, Kak? Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya nggak kita balik, nanti nilai pendapatan yang sudah kita catat ini nilainya jadi habis. Nanti aku buktikan ya. Caranya gimana jurnal pembalik? Tinggal kita balik dari AJP gitu ya. Gimana cara kita balik dari AJP? Berarti kan ini ada AJP pendapatan dan sewa diterima di muka. Nah, berarti bikin jurnal pembaliknya begini. Sewa diterima di muka, debit, kemudian pendapatan di sisi kredit. Nilainya berapa? Nominalnya sama, 4.500.000. 4.500.000. Begitu. Jadi nomor 5 lebih tepat jawabannya yang mana?
Kan Januari berarti kita bikin apa? Jurnal pembalik. Berarti jawaban yang A sama jawaban yang B tidak tepat karena di sini membuat ayat jurnal penyesuaian gitu. Berarti jawabannya antara C, D atau E. Berarti yang mana? Yang C salah ya. Ini pendapatan sewa antara D atau E. Yang Yang D, Pak. Iya, yang D, betul. Nah, kenapa harus bikin jurnal pembalik? Nah, itu dia pertanyaannya. Sekarang kita gini, teman-teman masih bisa ingat buku besar ya? Kakak bikin buku besar nih. Ceritanya kita bikin buku besar akun pendapatan. Aku bikin di sini ya. Bikin buku besar akun pendapatan. Nah, di sini ada tanggal 1 bulan 10 pendapatan sebesar 6 juta. Berarti kita put tanggal 1 bulan 10 di sisi kredit ya. Sorry. Biar gampang aku terus dulu di kreditnya. Ini sisi debit, ini sisi kredit. Berarti tanggal 1 bulan 10 ini dapat 6 juta nih. Ceritanya gitu ya. Nah, kemudian tanggal 31 bulan 12 ada AJP berapa? Ini 31 bulan 12. 4 juta 500. Ya. Berarti 6 juta dikurang 4 juta 500 berarti punya saldo berapa? Punya saldo di sisi kredit nilainya adalah 1 juta 500. Ingat ya teman-teman, pendapatan itu ketika di akhir periode selain dibikin AJP, dibikin apa lagi? Jurnal penutup, betul ya? Nah, berarti nanti pas lagi di tanggal 31 bulan 12 setelah dibikin AJP, dibikin juga namanya jurnal penutup. Ketika sudah ditutup, berarti nanti saldonya menjadi 0. Nah, itu dia makanya harus dibikin jurnal pembalik. Harus kita balik supaya nilai pendapatan itu muncul kembali. Gitu maksud kakak. Jadi kalau misalnya sudah ditutup, berarti otomatis kan dia di awal periode nggak muncul kembali. Nah, padahal dulu si perusahaan rental mobil sejahtera ini nyatetnya sebagai apa? Pendapatan. Loh, kok pendapatannya kok jadi habis padahal dulu nyatetnya sebagai pendapatan. Nah, otomatis harus kita bikin jurnal pembalik. Sehingga nanti saldo pendapatan itu masih ada 4.500.000. Itu maksudnya kenapa harus dibikin jurnal pembalik. Mungkin gitu kali ya penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman atau ada yang kurang jelas? Kak, Kenapa? kalau yang B itu 1.500.000 benar gak sih Kak? Kalau yang B itu yang Bravo ya? Iya. Yang Bravo ini 1.500.000 betul nggak? Coba kita lihat. Membuat AJP berupa sewa diterima di muka dan pendapatan sewa sebesar 1.500.000. Berarti kalau gini sewa diterima di mukanya ada di sisi debit ya, dan pendapatan sewa di sisi kredit. Padahal nyatanya kan kita sebagai pendapatan. Ini sebetulnya sih kurang tepat ya, Lutfi. Kalau misalnya bikin AJP kan sebetulnya kita harus debitkan si pendapatan. Kalau misalnya di sini nilainya 1.500.000 berarti nanti pendapatan sewanya jadi 7.500.000 dong. Kan di sini 6 juta. Terus di kredit 1.500.000. Pendapatannya jadi 7.500.000. Jadi kurang tepat. Gitu. Makasih Kak. Sami-sami. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus dibikin jurnal pembalik? Karena pendapatan ini nanti di akhir periode ingat dilakukan jurnal penutup, jadi nilainya menjadi 0. Karena nggak boleh 0 di awal periode, karena dulu kita nyetetnya sebagai pendapatan, berarti harus kita bikin jurnal pembalik sehingga muncul lagi tuh pendapatan sebesar 4.500.000. Kenapa kok muncul lagi? Karena kalau kita lihat mana nih? Nih ya, kan pendapatan nih, sewa diterima di mukanya kan sini kredit, terus ini debit, berarti kan akan habis gini ya. Nah, terus ini pendapatannya muncul lagi. Kenapa? Karena kan di sini kita tutup ya, punya saldo tadi 1.500.000 di kredit nih. Betul ya? Dan ini di debit 4.500.000, berarti kan di kredit kan jadi habis. Otomatis dia muncul lagi di sisi kredit sebesar 4.500.000. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nomor 5.
Nggak ada, oke. Aku lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6, pada tahun 2020 Bank Indonesia menurunkan, ada kata kunci menurunkan rate BI. Di kata kuncinya ini adalah menurunkan rate BI. Rate itu berarti suku bunga ya teman-teman ya. Suku bunga. Nah, sekarang sebutannya itu adalah bukan BI rate, tapi bilangnya adalah 7-day repo gitu. 7-day repo ini berarti adalah suku bunga bank sentral. Bank sentral tentunya sudah tahu ya, Bank Indonesia gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah hal ini menyebabkan terjadinya titik-titik. Nah, pertanyaan kakak, kalau menurunkan rate BI, ini kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan moneter kontraktif? Tulis dulu nih, kebijakan moneter, apa teman-teman? Kontraktif, ekspansif kalau menurunkan rate BI? Ekspansi. Ekspansif. Yang namanya ekspansif itu berarti tujuannya adalah menambah jumlah uang beredar gitu ya. Tujuannya adalah berarti pemerintah sengaja untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Supaya apa sih? Supaya daya beli naik. Tujuannya ya. Ketika daya beli naik, maka nanti pertumbuhan ekonomi meningkat gitu. Ini secara teoritisnya begitu. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Dengan catatan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan itu juga sebanding gitu. Kalau jumlah barang dan jasa yang ditawarkan tidak sebanding, maka nanti akan terjadi yang namanya inflasi. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kan ini bagus nih. Kebijakan moneter ekspansif tujuannya adalah menambah JOB di masyarakat, kemudian daya beli bisa naik, pertumbuhan ekonomi meningkat. Ini dengan catatan gitu ya. Dengan catatan pertambahan barang garis miring jasa sebanding dengan pertambahan uang gitu. Sebanding dengan pertambahan jumlah uang beredar. Pertambahan jumlah uang beredar gitu ya. Jadi ibaratnya kalau uang beredar bertambah, maka dia bisa naikin daya beli, juga bisa naikin pertumbuhan dengan catatan barang dan jasa yang ditawarkan juga sebanding. Kalau misalnya barang dan jasa yang ditawarkan tidak sebanding, maka nanti kondisinya adalah jumlah uang beredar terlalu banyak, maka nilai uang menjadi turun, nilai uangnya turun gitu ya. Bukan nilai mata uang, tetapi nilai uangnya turun. Maksud nilai uang turun begini, dulu kalau 100.000 tahun 2010 dengan 100.000 tahun 2020, kita dapat apa di tahun 2010, kita dapat apa di tahun 2020 itu beda gitu. Makanya ketika di tahun 2020 ini kok 100.000 dapatnya dikit ya, oh berarti terjadi penurunan nilai uang terhadap barang atau jasa. Kenapa Kak? Karena mungkin aja jumlah uang beredar bertambah tetapi tidak sebanding dengan pertambahan jumlah barang atau jasanya. Paham ya teman-teman ya? Jadi nomor 6 jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Yang gampang nih. Yang mana? Yang B. Penurunan nilai uang terhadap barang. Kalau yang A, penurunan jumlah uang beredar ini tidak tepat. Kenapa? Kalau menurunkan rate BI 7-day repo, justru yang terjadi adalah kenaikan jumlah uang beredar. Nih, tadi aku sudah jelaskan ya. Yang C gimana? Kesulitan penciptaan arus kas perusahaan pada aktivitas pendanaan. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Justru ini mempermudah gitu. Kenapa? Karena suku bunganya lagi diturunkan sehingga perusahaan itu dapat meminjam uang dengan lebih mudah, tidak diperketat gitu bahasanya. Kalau yang D, kenaikan cadangan bank umum. Ini juga kurang tepat. Harusnya penurunan cadangan. Yang E, kenaikan tabungan. Ini juga kurang tepat. Harusnya penurunan tabungan masyarakat. Ini harusnya berarti penurunan cadangan.
Kalau yang ini berarti tadi adalah penurunan tabungan. Karena masyarakat itu cenderung pegang uang gitu ya, untuk dibelanjain. Ini tadi kurang tepatnya kenapa teman-teman? Kemudahan dapat kredit gitu ya. Kalau kemudahan mendapatkan pinjaman berarti mudah untuk penciptaan arus kas. Kalau yang ini adalah harusnya bukan penurunan tapi harusnya kenaikan. Gitu. Nomor 6. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nggak ada ya? Oke. Nanti kalau di soal simak, misalnya dibalik gitu ya, kebijakan moneter kontraktif, ya berarti kita balik. Kalau kontraktif itu berarti mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, gunanya untuk apa? Untuk mengendalikan inflasi gitu. Berarti pemerintah itu cenderung untuk menahan, atau Bank Indonesia itu cenderung untuk menahan agar uangnya itu tidak banyak beredar di masyarakat. Caranya bagaimana, instrumennya bagaimana, ini sudah kita sering bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya di persiapan UTBK. Cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau LJKNB berupa lembaga pembiayaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut ini, kecuali titik-titik. Yang belum siapa ya? Ada yang mau coba jawab nomor 7? Apakah jawabannya? Aku ke Sinta lagi deh. Sinta, nomor 7 jawabannya kira-kira apa? Kurang tahu, Kak. Oke, kita bahas berarti. Pernah dengar ini teman-teman, lembaga pembiayaan nggak? Apa tuh? Pernah dengar ini Adira? Pernah dengar apa ya? Selain Adira tuh apa lagi sih? Oh, FIF ya? FIF, Adira, terus BAF, Busan Auto Finance, kayak gitu pernah dengar? Enggak, Kak. Enggak ya, waduh. Nggak apa-apa kalau, tapi kalau bank tahu ya, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia tahu ya kalau bank ya. Sekarang Iya, gini, tahu. oke, sekarang gini, kita coba untuk identifikasi dulu. Teman-teman yang pengen kerja di lembaga keuangan gitu ya, kalau pengen, kalau nggak juga nggak apa-apa, aku nggak maksain. Jadi sebetulnya lembaga jasa keuangan terbagi dua gitu ya. Kita bagi dua dulu nih, lembaga jasa keuangan. Yang namanya jasa itu kan berarti kan dia memberikan pelayanan ya. Produk juga ada gitu. Jasanya apa sih atau yang bisa diberikan? Kita bagi dua nih. Yang pertama adalah bank, yang kedua non-bank gitu. Bank ini kan ntar kita bagi-bagi lagi nih. Ada bank sentral, ini kan berarti Bank Indonesia gitu ya. Kemudian ini ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank daerah gitu ya teman-teman ya. Bank sentral sudah paham ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini berarti lembaga yang melaksanakan atau memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Jadi kalau misalnya bank-bank pemerintah, bank swasta, bank daerah sudah tidak punya duit untuk beroperasi, dia biasanya minjem ke bank sentral. Makanya dulu tahun 98 itu terkait kasus BLBI ya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Masih ingat ya? Teman-teman lahirnya tahun berapa ya? 98 belum lahir ya? Jadi terjadi kesulitan duit, akhirnya bank-bank ini minjem ke Bank Indonesia tetapi nggak mampu bayar, akhirnya terjadi BLBI, kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang tidak dibalikin sama bank-bank swasta. Nah, kalau bank pemerintah tahu ya teman-teman ya, Himbara, Himpunan Bank Milik Negara, ada BRI, terus apa lagi? BNI, terus apa lagi? Satu lagi nih, BM, Bank Mandiri. Ya. Bank swasta banyak nih. Sebenarnya bank swasta ini bisa terbagi lagi nih. Ada bank swasta campuran, bank swasta asing, atau bank swasta asing ya. Kalau bank swasta asing berarti milik internasional atau milik di luar negeri, kayak misalnya Maybank gitu ya. Kemudian Hana Bank, ya nama anak saya Hana Bank.
Bank swasta nasional berarti kayak BCA gitu ya, bank swasta nasional. Kemudian ada apa lagi ya? Permata, bank swasta. Kalau bank daerah ya berarti BJB itu bank daerah. Tambah nanti di bank swasta ini mungkin ada bank perkreditan rakyat kayak begitu yang hanya boleh melakukan aktivitas memberikan kredit kepada masyarakat aja gitu. Itu namanya lembaga jasa keuangan yang sifatnya atau jenisnya bank gitu ya, yang punya fungsi lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan duit sama orang yang butuh duit. Teman-teman paham ya bank ya? Nah yang kedua itu ada non-bank. Non-bank itu kita bagi lagi. Non-bank itu bisa kita bilang atau bisa kita kategorikan ada, sorry aku tulis di sampingnya aja, jangan di bawahnya. Pernah dengar asuransi ya? Nah ini adalah lembaga non-bank. Kemudian pegadaian. Aku tanya dulu deh. Asuransi tahu ya, asuransi itu adalah lembaga jasa keuangan non-bank yang sifatnya itu untuk mengalihkan risiko. Risiko apa Kak? Bisa risiko kecelakaan, risiko karena penyakit, itu berarti lembaga asuransi. Gimana caranya? Nanti tiap bulan bagi orang yang ikut lembaga asuransi, maka dia wajib membayarkan premi asuransi ke lembaga asuransi tersebut. Ya contohnya seperti Prudential, kemudian AIA, terus kemudian Indolife, BCA Life, BNI Life, dan segala macam. Pokoknya yang belakangnya Life itu berarti dia lembaga non-bank yang sifatnya asuransi atau mengalihkan risiko. Sedangkan pegadaian itu berarti adalah lembaga yang dia ini bisa menerima barang yang digadaikan dan konsumen itu mendapatkan dana segar atas barang yang digadaikan gitu. Contohnya emas, kemudian elektronik, kemudian handphone dan segala macam gitu ya. TV, smart TV, smart handphone gitu ya. Pokoknya yang macam-macam smart itu bisa digadein berarti. Itu berarti lembaga pegadaian gitu ya. Terus ada juga nih lembaga yang sifatnya atau jenisnya dana pensiun. Nah, kalau dana pensiun ini berarti untuk masa tua gitu. Contohnya Asabri. Asuransi untuk yang dana pensiun untuk Angkatan Persenjataan Republik Indonesia. Kalau pegadaian ini tahu ya teman-teman ya, yang pegadaian aja di Indonesia. Indogade masuk nggak Kak? Masuk tuh Indogade, tapi milik swasta. Asuransi ini contohnya seperti Prudential. Nah, terakhir baru ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini berarti lembaga yang punya aktivitas adalah kalau kita pengen beli sesuatu secara tunai, tapi uangnya belum ada, kita bisa kredit ke lembaga itu, bahasanya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen beli mobil, tapi belum punya duit sebesar 200 juta, kita bisa kredit ke lembaga pembiayaan. Contohnya, apa tadi kakak bilang? FIF, terus BAF, Busan Auto Finance, Adira yang sering di jalanan banyak nih, yang sering bagi-bagiin brosur misalnya NMAX harga 20 juta, DP 2 juta, cicilan sampai dengan selesai sekian. Nah, itu berarti lembaga pembiayaan, teman-teman. Jadi kalau kita bikin aktivitasnya, misalnya nih ada Adira, ini kemudian ada dealer, ini misalnya ada konsumen. Nah, ini 3 pihak nih. Jadi kalau misalnya konsumen pengen beli motor, nggak sanggup beli secara tunai, Adira bisa beliin gitu. Dengan cara apa? Dia nalangin dulu, beli ke dealer, baru nanti kita bayar cicilannya ke siapa? Ke Adira. Gitu. Jadi Adira beli motornya dulu ke dealer, gitu ya. Ada motor gitu ya, anggaplah ini motor ya teman-teman ya. Motor gitu ya, motornya dikirimin ke Adira, sudah nanti dari Adira baru kirim ke konsumen gitu. Dealer udah nggak ke konsumen lagi, pokoknya kita kaitannya sama ke Adira. Bayar apa? Bayar angsuran gitu, bayar cicilan. Jadi kita dibayarin dulu sama Adira untuk dapetin motor itu. Dari Adira beli ke dealer secara tunai, tapi sama Adira dikreditin ke konsumen. Itu adalah lembaga pembiayaan. Paham ya teman-teman ya? Nah sekarang si lembaga pembiayaan ini dia punya kegiatan usaha apa aja sih? Nah berdasarkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018, lembaga pembiayaan itu dia punya aktivitas berbagai macam gitu ya. Yang pertama pembiayaan investasi. Kalau berarti pembiayaan investasi itu adalah kalau perusahaan itu pengen beli mesin atau peralatan dalam jangka panjang, dia bisa mengajukan ke lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan itu beli dulu, baru nanti kita
kredit ke lembaga pembiayaan tersebut gitu. Modelnya sama lah. Ini kita ganti bukan motor tapi kita ganti sama mesin misalnya. Kemudian bisa pembiayaan modal kerja. Modal kerja itu berarti yang sifatnya itu anggaplah untuk melakukan renovasi rumah, renovasi tempat ibadah, renovasi kantor dan segala macam. Pembiayaan multiguna juga bisa gitu. Multiguna itu berarti pembiayaan kendaraan bermotor, handphone juga bisa, alat rumah tangga juga bisa. Yang terakhir anjak piutang. Anjak piutang maksudnya apa, Kak? Anjak piutang itu berarti pembiayaan dengan jaminan piutangnya gitu. Jadi kalau misalnya pembiayaan nanti macet, maka yang disita itu adalah bukan aset atau kendaraan, tetapi piutang si perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Misalnya kakak pengen dapat duit segar sebesar 100 juta. Kakak nggak punya apa-apa nih, cuma punya piutang. Nah, piutang itu bisa kita jaminkan ke perusahaan pembiayaan. Itu kita sebut sebagai anjak piutang atau kita sebut sebagai factoring. Sehingga nomor 7 yang tidak tepat adalah yang penghimpunan dana deposito. Penghimpunan dana deposito ini dia dilakukan oleh siapa? Deposito berarti oleh bank. Gitu. Jadi kalau deposito itu adalah simpanan yang mengendap yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu dan nanti kita sebagai nasabah akan mendapatkan imbal hasil atas pengendapan deposito tersebut. Itu namanya deposito. Beda dengan tabungan ya. Kalau tabungan itu berarti sewaktu-waktu bisa kita ambil kapan aja. Tapi kalau deposito itu adalah kita sebut tabungan berjangka. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya duit nganggur gitu ya, idle fund misalnya punya duit nganggur sebesar 50 juta atau 100 juta di tabungannya, daripada ditabung atau didiemin aja, mendingan didepositoin. Kenapa? Karena nanti kalau ketika ditaruh tabungan berjangka ini akan mendapatkan bunga atau imbal hasil. Tabungan berjangka ini biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6, dan 12 bulan. Makanya deposito itu kita bilang sebagai instrumen pasar keuangan karena sifatnya jangka pendek. Dan deposito ini hanya bisa dilakukan oleh di bank kewenangannya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti jawabannya tadi apa? Eko ya? Jadi deposito itu hanya bisa dilakukan oleh bank aja, sedangkan pembiayaan nggak boleh. Mirip ya, pembiayaan sama bank gitu. Mirip, Kak. Kalau bank itu bisa dapat pembiayaan nggak? Bisa gitu. Ada jaminan. Jaminannya itu adalah bisa sertifikat tanah, bisa sertifikat rumah gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya usaha, biasanya ketika dia pengen pinjam uang di bank, itu harus ada jaminannya. Misalnya jaminannya bisa kendaraan bermotor, bisa sertifikat rumah, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan kakak, si Adira ini gimana si Adira ini kenapa dia bisa percaya kepada konsumen kalau konsumen ini bisa bayar angsuran? Karena BPKB itu masih dipegang sama Adira gitu. Jadi belum diberikan kepada si konsumen. Begitu pula si fidusianya itu juga dipegang sama si Adira. Adira pegang, konsumen pun dia pegang. Kita lanjut ya teman-teman ya. Semoga bisa menambah wawasan. Ke nomor berikutnya. Nomor 8. Soal diambil dari Simakoi tahun 2019, artinya 2 tahun yang lalu. Perusahaan Penatu. Penatu ini berarti laundry kali ya. Perusahaan laundry, ini bahasa baku berarti nih ya. Penatu. Bukan pembantu ya, Penatu. Perusahaan Penatu Nabira membeli sabun cuci pakaian 250.000, cairan pelembut dan pengharum 200.000, dan cairan pelicin pakaian 200.000. Pemakaian. Nah, oke, ini ada kata kunci nih, pemakaian. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun titik-titik. Oke, aku minta jawaban dari siapa ya? Ya aku mau dengar suaranya. Mungkin dari Pauline. Pauline nomor 9. Nomor 9 atau nomor 8 tadi? Oh, nomor 8 jawabannya apa, Pauline? Ada. KFF itu tadi apa ya? Oke. KFF itu lembaga pembiayaan milik, aku lupa kemajuan apa? Federation. Ini apa gitu, aku lupa, tapi belakangnya finance gitu ya.
kayak lembaga pembiayaan FIF itu. Temennya BAF itu berarti Busan Auto Finance. Kayak Adira Finance, tahu ya, kalau misalnya teman-teman sering di jalan terus tiba-tiba ada orang bagi-bagiin brosur, itu namanya sebutannya canvassing gitu ya. Mereka itu ngebagi-bagiin brosur untuk ya supaya dia dapat closingan, dapat jualan gitu bahasanya. Bahasa orang ekonomi gitu, penjualan. Oke. Nah, tadi aku balik lagi ke siapa ya? Ke Pauline. Pauline ada suaranya kah? Iya, Kak. Nah, kira-kira Pauline nomor 8 bisa jawab, jawabannya apa? A bukan, Kak. Oke, Alfa. Keep dulu ya, kita lihat. Di sini nggak usah lihat benar salahnya ya, teman-teman. Yang penting kita bisa berani jawab soal atau kita identifikasi soal. Nah, sekarang kita lihat nih. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun titik-titik. Pauline jawabannya A. Perlengkapan bertambah. Oke, karena di sini kata kuncinya pemakaian, berarti perlengkapannya tidak bertambah. Nah, tepatnya kenapa? Nah, kita analisa sekarang. Dulu atau transaksi pertama kan berarti Penatua Nabila kan beli sabun cuci nih, sabun cuci, pengharum, sama cairan pelicin. Sabun cuci, cairan pelicin, sama pengharum itu kira-kira perlengkapan atau peralatan itu dulu? Oke, sabun cuci. Iya, pintar, perlengkapan. Sip. Berarti sabun cuci, pengharum, terus apa nih? Cairan pelicin ya. Cairan pelicin ini bukan oli, Om. Ini kok oli sih? Pelicin mesin ya. Pelicin mesin laundry maksudnya. Ini berarti kita masukkan atau kategorinya adalah perlengkapan gitu. Nah, sekarang yang kakak tanya, berarti peralatannya apa? Ya peralatannya pasti mesin cuci gitu. Mesin cuci ini berarti kita masukin ke dalam kategori akun peralatan. Paham ya? Jadi kita bisa identifikasi bedanya antara perlengkapan dengan peralatan. Kalau peralatan itu biasanya dia punya umur ekonomis dan bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlengkapan dia itu sekali pakai habis gitu. Contoh, sabun cuci dipakai buat nyuci habis, pengharum habis, cairan pelicin habis. Makanya masuk ke dalam perlengkapan. Nah, sekarang kita lihat nih. Berarti kita bisa identifikasi lagi. Perlengkapan, masih ingat ya, ini kan berarti dan peralatan dia masuk ke dalam akun harta. Perlengkapan ini harta lancar atau harta tetap? Harta lancar. Sedangkan peralatan, ini berarti dia harta tetap atau fixed asset. Kayak tadi tuh yang kakak jelasin di awal, mesin gitu ya. Berarti jawaban yang ini juga tidak tepat gitu ya. Aset tetap berkurang. Kenapa? Karena peralatan kan mesin cuci, sedangkan sabun cuci, pengharum cairan pelicin adalah perlengkapan. Kemudian ini ngomongin penatu. Kalau penatu itu kira-kira perusahaan dagang atau perusahaan jasa? Laundry. Perusahaan jasa. Nah, itu ya. Berarti kita bisa identifikasi lagi, perusahaan jasa ini pasti tidak ada yang namanya persediaan barang dagang sama HPP. Jadi jawaban nomor 8 yang car. Bingung nggak? Tadi siapa Pauline? Kenapa jawabannya bisa C? Karena kan kita pakai nih, kalau pemakaian berarti yang terjadi adalah bukan perlengkapan bertambah. Yang terjadi adalah beban perlengkapannya bertambah gitu. Beban perlengkapan bertambah, nah yang kedua perlengkapannya berkurang gitu. Ini kondisi ketika perusahaan binatu tersebut menggunakan perlengkapan berupa si sabun cuci, pengharum, dan cairan pelicin tadi. Perlengkapannya berkurang, tetapi beban perlengkapannya bertambah. Paham ya? Jadi kalau yang beli, kalau misalnya yang ditanyain nomor 8 adalah gini,
bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun. Kalau nggak ada kata-kata pemakaian, berarti perlengkapan bertambah, betul. Tetapi karena ada kata pemakaian, berarti yang terjadi adalah beban perlengkapannya bertambah. Nomor 8, penjelasannya kakak rasa cukup segitu aja. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, sip. Mantap. Lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 9. Wah, ini nomor 9 tadi soal yang nomor berapa tuh? Yang kebijakan moneter, nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Cuma nomor 9 ini ditanyakan adalah contoh kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif. Berarti kalau kontraktif, kita sebutnya apa? Easy money policy atau tight money policy? Tight ya, tight money policy, uang ketat. Tujuannya buat apa sih? Untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, mengurangi JOB di masyarakat, sehingga nanti tujuannya adalah apa? Mengendalikan laju inflasi. Laju inflasi. Oke, nah sekarang jawabannya mana? Itu dia. Ini kan udah aku kasih kata kunci nih. Aku cari dulu volunteernya. Kita tunjuk lagi kira-kira jawaban dari Fatimah Zahra Nuranisa. Jawabannya apa? Adakah Fatimah di situ? Ada, Kak. Ada ya. Fatimah kira-kira nomor 9 jawabannya apa? Belum ada suaranya. Oke, aku bahas aja ya. Kalau di sini kan yang ditanyakan adalah kontraktif. Masih ingat ya? Instrumen kebijakan moneter. Apa aja? Instrumen kebijakan. Pertama ada suku bunga Bank Sentral atau BI. Terus ada cadangan minimum perbankan. Sama satu lagi apa? Operasi pasar terbuka. Nah, ini instrumen-instrumen yang berlaku di kebijakan moneter yang dilakukan atau kewenangannya ada di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita lihat karena sifatnya adalah kontraktif gitu ya. Berarti gimana caranya agar jumlah uang beredar di masyarakat itu berkurang. Kalau misalnya kita pakai suku bunga itu berarti menaikkan suku bunga. Dengan harapan apa? Dengan harapan masyarakat itu akan cenderung nabung uangnya di bank gitu ya. Terus cadangan minimum perbankan, naikin juga, menaikkan cadangan minimum perbankan. Jadi uang di bank itu makin banyak, bukan makin banyak di masyarakat, tapi makin banyak di bank. Jadi uang beredar di masyarakat berkurang. Terus yang terakhir, operasi pasar terbuka. Berarti Bank Sentral menjual atau membeli surat berharga? Bank Sentral menjual. Oke. Jadi masyarakat pegang suratnya ya. Surat berharga ke masyarakat. Nah, ini yang kontraktif. Nanti kalau ekspansif kalian tinggal balik. Nurunin suku bunga, nurunin cadangan minimum, membeli surat berharga dari masyarakat. Sehingga nomor 9 ini jawabannya yang mana? A. Masyarakat membeli surat berharga Bank Sentral. Betul salah? Betul.
Ini sebetulnya pembahasan kata aja nih teman-teman. Karena yang beli siapa? Masyarakat, gitu. Yang menjual siapa? Bank. Berarti jawabannya udah. Kalau yang B kenapa salah sih? Memperlonggar kredit scoring. Kalau kredit scoring itu kan, scoring itu apa? Scoring kan berarti kan penilaian kredit. Jadi kalau diperlonggar penilaian kreditnya, maka yang terjadi adalah mempermudah kreditur untuk mendapatkan pinjaman. Kalau kreditur dapat pinjaman dengan mudah, maka jumlah uang beredar bertambah di masyarakat. Jadi tidak sesuai dengan tujuan mengurangi JOB. Jadi jawaban B itu tidak tepat. Harusnya adalah memperketat, bukan memperlonggar, gitu ya. Ini harusnya memperketat nih. Yang C, easy money policy juga orang tepat. Kalau kontraktif tadi apa? Tight money policy. Yang D, suku bunga perbankan diturunkan, harusnya dinaikkan. Oke. Yang E, kenaikan subsidi listrik dan BBM. Ini bukan instrumen kebijakan moneter, ini instrumen kebijakan fiskal. Itu teman-teman. Itu ya, Nisa. Nomor 9, maaf. Jawabannya adalah yang alfa. Ada yang mau ditanyakan nomor 9? Atau ada yang kurang jelas atau kurang paham? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kakak rasa cukup jelas. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Oke, nomor 10 ini adalah soal tentang sebab akibat. Biasanya kakak kalau ketemu soal begini tinggal dikasih kata karena setelah pernyataan gitu. Misalnya pernyataan atasnya itu apa tuh? Barang komplementer adalah ketika harga barang A naik, maka permintaan terhadap barang B juga naik gitu ya. Karena hubungan elastisitas pendapatan antara barang A dan barang B bernilai negatif. Nah, itu bisa dikasih kata karena di antara pernyataan sama sebab gitu atau penjelasannya. Masih ingat jawaban A itu adalah kalau atas bawahnya benar-benar dan berhubungan. Nah, ini berarti benar berhubungan. Kalau yang jawaban B apa teman-teman? Jawaban B benar tapi nggak ada hubungan gitu ya. Berarti nggak nyambung. Yang C benar salah. Yang D salah benar. Yang E salah gitu ya. Berarti anakan itu adalah sebetulnya salah satu ada yang salah atau yang benar gitu. Kenapa? Karena kita tidak usah mikir antara jawaban A atau jawaban B. Kalau jawaban A B itu kan bisa kemungkinan A atau B gitu ya. Kalau atas bawah benar, tinggal ditanya, tambahin kata karena. Kalau masih bingung juga, ya coba pakai intuisi gitu. Kira-kira berhubungan nggak nih? Kalau atas ngomongin barang komplementer, bawahnya ngomongin elastisitas pendapatan, ini udah pasti tidak berhubungan. Ya kan ya? Kalau barang komplementer itu kan nggak ngomongin elastisitas pendapatan, ngomongin apa? Elastisitas silang. Gitu. Pasti ini nggak mungkin jawabannya B. Gitu. Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang atas, barang komplementer adalah ketika harga barang A naik, maka permintaan barang B juga naik. Barang komplementer itu barang pelengkap atau barang pengganti? Salsabila, barang komplementer, barang pelengkap, barang pengganti. Salsa. Ganti. Hah? Ganti. Pengganti substitusi atuh. Pelengkap komplementer, iya kan komplit gitu. Bingungnya kalau misalnya masih bingung ngafalin, komplit gitu aja ya, pelengkap. Jadi tidak mungkin barang ini bisa berguna atau nilai gunanya bertambah ketika tidak dilengkapi oleh barang lain gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Contoh misalnya apa nih? Apa misalnya oh ya, kompor gas ya pasti dengan tabung gas gitu. Iyalah, masa kompor gas sama minyak tanah nggak nyambung kan gitu ya. Pasti kompor gas sama tabung gas. Itu berarti contoh barang pelengkap. Contohnya kalau yang lain misalnya teh sama gula gitu ya, saling melengkapi. Nah, sekarang pertanyaan kakak adalah barang komplementer ini itu kaitannya dari elastisitas silang gitu teman-teman ya. Masih ingat ya? Nilai dari elastisitas silang. Jadi elastisitas silang ini kan dia bisa bernilai 2 nih. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif.
Kalau positif ini berarti sifatnya adalah barang substitusi. Kalau bernilai negatif berarti barang komplementer. Kenapa dia nilai negatif? Nah, ini kita bahas. Karena ini akan menjawab soal yang atas nih. Ketika harga barang A naik, maka permintaan terhadap barang B juga naik. Nah, ini kan dia bilangnya barang komplementer. Berarti ketika harga barang A naik, anggaplah A ini kita notasikan di sebagai teh gitu ya. Sedangkan si barang B ini adalah gula misalnya. Berarti ketika harga teh naik, P tehnya naik, maka dia akan berdampak gimana? Dampaknya permintaan terhadap teh akan turun gitu ya. Karena apa? Karena kenaikan harga teh. Nanti kuantitas terhadap gula naik apa turun? Turun juga gitu. Nah, kenapa bisa negatif? Teman-teman lihatnya itu adalah notasi tanda perubahan harga teh dengan notasi tanda perubahan kuantitas gula gitu. Jangan ngelihat kuantitas teh sama kuantitas gulanya ya, tapi lihat perubahan harga teh dan perubahan kuantitas gula. Harga tehnya di sini naik, tetapi permintaan terhadap gula turun. Yang satu naik, yang satu turun. Berarti nilainya adalah negatif. Sedangkan yang jawaban yang A benar atau salah nih? Harga A naik, maka terhadap barang B juga naik. Benar salah? Salah ya. Harusnya adalah turun. Paham, teman-teman? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi harusnya adalah ketika harga barang A naik, maka permintaan terhadap barang B bukan naik, tetapi turun. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang lihat yang sebabnya. Sebabnya adalah hubungan elastisitas pendapatan antara barang A dan barang B bernilai negatif. Tadi kakak udah jelasin, ini tidak ngomongin elastisitas pendapatan, tapi ngomongin tentang elastisitas silang. Jadi ini salah nih. Jadi nomor 10 jawabannya yang tepat yang Ada yang mau ditanyakan nomor 10? Bisa dipahami tak? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Jadi tolong dibedain antara barang komplementer sama barang substitusi. Kalau barang komplementer itu adalah ketika harga suatu barang naik, maka dia akan mengakibatkan perubahan kuantitas terhadap barang itu akan turun gitu. Jadi beda tanda. Tapi kalau barang tersebut turun, maka kuantitas terhadap barang itu akan naik. Itu komplementer. Tapi kalau substitusi, tanda bacanya atau tandanya naik nih gitu. Bukan naik, positif gitu. Contohnya kalau substitusi begini. Substitusi itu kan berarti barang apa? Barang pengganti gitu ya. Misalnya ganti ini apa ya? Misalnya daging ayam sama daging sapi deh. Daging sapi sama daging ayam. Jadi ketika harga daging sapi naik, nah berarti gini ya. Ketika harga daging sapi naik, P sapinya naik, maka kuantitas terhadap sapi gimana? Turun. Kan gitu ya. Nah, nanti orang-orang akan mencari daging ayam. Berarti kuantitas daging ayam naik. Nah, sekarang lihatnya di sini. Harga sapi naik, P sapi naik, maka kuantitas ayam ikutan naik. Kenapa? Karena dia mengganti kenaikan dari harga daging sapi. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Ya, ada ya, cukup ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di nomor 10. Nanti teman-teman silakan coba dikerjain nomor berikutnya ya. Nomor 11, nomor 12, 13, 14, dan 15. Nanti ada satu pertemuan lagi sebelum SIMAK yang akan dilaksanakan di tanggal 19 gitu ya. Semoga dua prediksi ini akan bisa terbahas semua.
Untuk tryout nanti mungkin di pertemuan berikutnya kakak bisa kasih kunci jawaban, atau nanti teman-teman yang masih kurang paham bisa ditanyakan di klinik atau di pertemuan berikutnya. Mungkin dari kakak cukupkan. Sebelum kakak tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya, Kak. Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Semangat. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.